Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hidup tenang dengan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, kali ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari perilaku jujur, sekarang kita mempelajari perilaku amanah. Coba dibaca sebentar peta konsep berikut ini untuk mengingat materi yang kemarin dan materi yang sekarang yang akan kita pelajari. Jika sudah dibaca, coba dilihat amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Sifat amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Baik anak-anak, silakan diperhatikan peta konsep berikut ini. Dalam peta konsep tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat amanah, dia akan senantiasa melakukan sholat, melakukan zakat, berpuasa, dan berbuat kebaikan dan lain-lain. Namun sebaliknya, muslim yang memiliki sifat khianat ini kebalikan dari amanah. Dia akan mencuri, berbohong, mencelakai teman, dan perilaku-perilaku jelek yang lainnya yang berkaitan dengan khianat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil, seperti bertanggung jawab piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintahnya tertulis pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yang perintahnya tertulis pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yang perintahnya tertulis pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Jadi yang pertama tadi amanah kepada Allah. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Dan orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Gambar berikut ini adalah salah satu contoh sifat amanah kepada Allah. Di antaranya kita mengerjakan sholat, kita berkurban, berpuasa, bersedekah, ngaji, dan melakukan ibadah haji. Ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Manakala perintahnya Allah tersebut kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan keikhlasan, maka kita senantiasa menjadi manusia yang dikasihi, disayangi, dan dicintai oleh Allah,
dan insya Allah akan masuk surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana sifat amanah kepada Allah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasulah, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Bentuk amanah yang kedua yakni amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan ataupun barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Karena perilaku amanah terhadap sesama manusia ini sudah diperintahkan oleh Allah pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang artinya innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Tugas kalian adalah merangkum dari apa yang saya jelaskan dari video awal sampai akhir, dirangkumnya di buku tulis masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.